Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Ibu Saidisi selaku Kepala SMA Negeri Balaga. Kemudian yang terhormat Ibu Niken serta teman-teman jawab yang saya Niken saya banggakan. Izinkan kami untuk mempresentasikan terkait dengan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah angkatan 5357 pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rina Yuniswanti, nomor induk pegawai 198980232118. Tempat tanggal lahir di Brebes 4 Juni 1989. Alamat Dr. Sutomo Kauman Brebes, Jabatan Guru Bahasa Indonesia, Instansi SMA Negeri 2 Brebes. Terkait dengan RHK, RHK adalah sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya dalam konteks PPPK, pegawai pemerintah dengan tunjangan kerja, RHK mencakup rencana kegiatan, indikator kinerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksana tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Isi dari RHK umumnya meliputi rencana kegiatan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua, indikator kerja terkait dengan tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan tersebut baik dari segi kuantitas, kualitas maupun waktu pelaksanaannya. Yang ketiga, untuk target, sasaran atau hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kinerja. Yang keempat, output adalah hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan seperti dokumen, laporan, atau produk lain yang relevan. Yang kelima, nilai-nilai dasar berkaitan dengan prinsip seperti akuntabilitas, kompetensi, kerjasama, dan inovasi yang harus ditetapkan dalam pencapaian hasil kerja. Selain itu, fungsi dari RHK adalah sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian dan visi dan misi instansi. Rencana kerja terkait dengan isu yang diangkat, yaitu rendahnya kemampuan literasi di SMA 12, kemudian penggunaan media pembelajaran yang belum berbasis digital dan kurang inovatif, selanjutnya adalah model pembelajaran yang belum menyenangkan. Identifikasi isu terkait dengan kurangnya minat baca siswa di SMA Negeri 12 karena kurang literasi. Yang kedua, hasil kualitas pembelajaran yang menurun sebagaimana tercantum pada rapor pendidikan. Maka judul yang diangkat adalah peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia dengan model PJBL dalam materi hikayat melalui media infografis pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 12 tahun 2010. Dampak jika isu tidak diselesaikan adalah prestasi belajar anak menjadi menurun. Kemudian jika kemampuan literasi membaca, ya, kemudian literasi penggunaan digital pun menjadi berkurang sehingga merasa kesulitan di dalam memahami materi. Adapun tujuannya menjadikan siswa cerdas, kemudian harapannya adalah bisa cakap literasi pada basis digital, kemudian membuat siswa lebih rajin untuk terliterasi dan bisa menanamkan sikap jujur dan disiplin. Pada bab 4 untuk RHK dari P3K dari unit kerja SMA Negeri 12 Jabatan Guru Ahli Pertama Guru Bahasa Indonesia masa kontrak tahun 2023 sampai dengan 2028. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang inovatif berbasis digital. Kemudian untuk RHK dari atasan langsung yaitu terlaksananya peningkatan pembelajaran yang inovatif dan berbasis digital. Upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 12 itu bisa melalui pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis digital atau infografis, kemudian melalui pembiasaan literasi, melalui berbagai praktik dalam komunikasi belajar, serta diskusi dengan rekan sejajar. Terkait dengan RHK, yang diintervensi adalah khususnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada
pembelajaran mampu bahasa Indonesia berbasis digital dan inovatif. Kuantitas adalah jumlah dokumen pembelajaran pada mampu bahasa Indonesia. Target 2 dokumen per tahun. Kemudian kegiatan dan tahapannya adalah menganalisis riba efektif, menganalisis CP, capaian pembelajaran. Selanjutnya membuat administrasi pembelajaran terkait TP, CP, ATP, modul ajar bahasa Indonesia yang berbasis digital. Kemudian untuk output kegiatan adalah dokumen ATP, modul ajar bahasa Indonesia. Selanjutnya untuk penerapan nilai-nilai akhlak, pertama saya akan mempelajari CP, ATP dengan teliti terkait akuntabilitas. Yang kedua mencari bahan untuk pembuatan modul selaras dengan APP di harmonis. Yang ketiga saya melakukan aja dari berbagai sumber yang dapat bertanggung dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Selanjutnya saya menyusun formul sesuai dengan panduan dan keahlian protokol melakukan. Yang kedua adalah pelaksananya peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dengan teknis serta pembelajaran inovatif. Kemudian aspeknya inovatif itu pelaksananya jumlah kegiatan jumlah aktivitas ini disertakan 3 dokumen sertifikat kualitas semester. Adapun tahapannya yaitu menyusun metodika, yang kedua mengikuti kegiatan di luar bibliotek atau MOC, yang ketiga membuat rencana kedepannya dalam kegiatan dan dokumennya dalam berupa sertifikat hilang dan sertifikat. Untuk kualitas terkait dengan presentasi berorientasi pada dengan inteks yang ketiga waktu ketepatan waktu penyusunan yang berorientasi pada salah dalam tulisan. Oke, lanjut pada RKK yang selanjutnya. Kemudian pelaksananya peran sebagai mahasiswa dalam Google di sekolah. Sini aspeknya adalah kuantitas, yaitu pelaksananya praktek baik dari komunitas belajar non IAP, yang mana topiknya adalah 2 dokumen sertifikat per semester. Ada tahapannya adalah menyusun jadwal kegiatan formal, yang kedua mengikuti kegiatan praktek baik dari komunitas belajar, yang ketiga menerapkan kegiatan formal praktek baik di yang pilih. Adapun hasilnya adalah sertifikat praktek baik dari komunitas. Untuk nilai-nilainya, saya mengikuti kegiatan praktek baik dengan sungguh-sungguh atau akuntabel. Kedua, saya berbagi ilmu dari praktek baik dengan rekan kerja atau teman sejawat harmonis. Yang ketiga, saya menerapkan ilmu yang diperoleh dari praktek baik dalam proses pembelajaran atau praktekasi pada pelayanan. Selanjutnya pada RKK yang keempat, yaitu terlaksananya peran sebagai peserta komunitas belajar tentang pembelajaran inovatif. Pada aspek kuantitas, yaitu terlaksananya praktek baik dari komunitas FGP Bahasa Indonesia, yang berupa 2 dokumen sertifikat semester. Namanya yang pertama membuat jadwal, yang kedua mengikuti praktik baik dari komunitas FGP Bahasa Indonesia, yang ketiga menerapkan praktek baik dari komunitas FGP Basis. Hasilnya adalah sertifikat dari praktek baik komunitas belajar. Adapun nilai-nilainya, yang pertama saya mengikuti kegiatan praktek dengan sungguh-sungguh atau akuntabel. Yang kedua, saya berbagi ilmu dari praktek baik dalam bidang kerja atau teman sejawat harmonis. Yang ketiga, saya menerapkan ilmu yang diperoleh dari praktek baik dalam proses pembelajaran orientasi pada pelayanan. Yang pada waktu ini dikerjakan dalam pembelajaran. Selanjutnya nomor 4, RKK yang keempat adalah meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada keterampilan kelas. Adapun aspeknya kuantitas terkait dengan pelaksananya kegiatan praktek baik manajemen kelas melalui kegiatan di PRM. Bentuknya 1 dokumentasi, 1
manajemen keterampilan kelas. Dokumen selanjutnya dapat berupa sertifikat. Adapun nilai, saya mengikuti kegiatan PMF dengan sungguh-sungguh yang bersifat akademik. Ya ini lanjutannya. Oke. Jadi untuk aspeknya tadi ya kita lanjut kuantitas terlaksananya kegiatan praktek baik dari melalui kegiatan PMF. Tadi satu dokumentasi sertifikat per semester. Kemudian langkahnya menyusun jadwal kegiatan praktek baik, yang kedua mengikuti praktek baik, yang ketiga menentukan praktek baik di PMF. Kuantitas terkait dengan jumlah pelaksanaan kegiatan praktek di PMF sebesar 100%, waktunya dalam 6 bulan. Kemudian untuk hasil yang perolehnya sertifikat PMF dari hasilnya. Adapun nilai yang yaitu saya mengikuti kegiatan PMF semua secara utama. Yang kedua, saya berbagi ilmu dari PMF dengan kerja pertama sejawat dan bersifat harmonis. Yang ketiga, saya menerapkan ilmu yang diperoleh dari kegiatan PMF dalam proses pembelajaran yang berbasis pada pelayanan. Ada yang ditanyakan? Udah. Nah gitu ya, tolong dipahami betul. Ini mau saya bagiin RHK yang masih belum memahaminya, belum luntur, ini tak lunturkan nanti. Di antara RHK dengan output itu harus nyambung dengan step demi step, prosesnya harus nyambung juga, ya. Nah nanti dicek sendiri, nanti saya mengikuti PMM. Nah kalau tadi konteksnya tidak ada PMM, berarti di situ di dalam nilai-nilainya disesuaikan, dihapus semua, karena saya tadi tidak rekomendasi PMM. Ya, PMM itu adalah peningkatan kualitas, berarti di situ dengan meningkatkan kualitas diri melalui pembelajaran mandiri dengan PMM. Di RHK-nya bunyinya begitu. Nanti kok nyambungnya kabeh. Tetapi kalau RHK-nya Anda hanya meningkatkan praktek manajemen kelas berfokus, berarti di sini Anda ngajar. Tetapi kalau mau di sini meningkatkan kompetensi diri dengan pembelajaran, dengan mengikuti pelatihan mandiri dari PMM, nanti di sini masuk mulai. Nanti produknya sertifikat PMM nyambung, oke? Nah, harus paham ya. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.